salat dan puasa bulan yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Ya, maka raih kesempatan ini jamaah. Ya. Hanya ada 1 tahun sekali di bulan Ramadan dan itu pun di 10 terakhir malam bulan bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun keistimewaan yang ketiga dari Lailatul Qadar, yakni malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Barokah malam tersebut jamaah. Beda dengan malam-malam yang lainnya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Qur'anul Karim, fi lailatin mubarakah, pada suatu malam yang diberkahi. Yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Jadi Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan tersebut. Bahkan dalam salah satu penelitian, dalam jurnal NASA, saya pernah baca ya, itu pernah NASA itu keluar angkasa melihat ada satu malam tuh, malam tersebut tenang. Tidak ada meteor satupun yang jatuh. Ya, diteliti ini kenapa, apa yang terjadi nih di luar angkasa. Ya, tenang, tidak ada meteor yang jatuh. Ya. Dan ternyata itu terjadi di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam tersebut terlihat tenang, Masya Allah. Jadi penelitian dari NASA. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, adapun keistimewaan yang keempat dari Lailatul Qadar, malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 4, "Tanazzalul malaikati warruh." Pada malam tersebut turun temurun malaikat-malaikat Allah warruh, dipimpin oleh malaikat Jibril yang Allah spesialkan dengan sebutan ar-ruh. Ya. Ini bentuk kemuliaan malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala. Warruhu fiha. Dan para ulama menyebutkan banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya keberkahan pada malam tersebut. Ya. Karena kata para ulama, ya, turunnya malaikat menandakan turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat turun ketika ada seseorang membaca Al-Qur'an, berada di majelis-majelis ilmu, menaungi dengan sayap-sayapnya, ya. Bahkan malaikat paling senang mendengarkan manusia apabila mengaji, jemaah. Jin juga demikian, jin muslim. Hanya saja kaifiatnya beda. Antara malaikat yang mendengar bacaan Al-Quran dari manusia dengan jin yang mendengar bacaan Al-Quran dari manusia. Ketika malaikat mendengarkan bacaan Quran dari manusia, apa yang malaikat lakukan, jemaah? Pertama, dia mendengarkan di sisi belakang, kata Nabi SAW. Di sisi belakang, kemudian mendekat. Mendekat, kemudian mengarahkan mulutnya di hadapan mulut pembaca Al-Quran. Sehingga setiap huruf-huruf hijaiyah yang dibaca masuk ke dalam mulut malaikat. Itu. Ya. Jadi malaikat itu suka ketika seorang manusia membaca Al-Quran. Namun ingat, malaikat juga tersakiti sebagai manusia tersakiti. Oleh karenanya di antara adab sebelum membaca Al-Quran hendaknya apa? Hendaknya bersiwak. Ya, bersiwak. Atau sikat gigi. Jangan habis makan jengkol terus baca Quran. Malaikat itu tersakiti sebagaimana manusia tersakiti. Jadi di antara adab sebelum membaca Al-Quran bersiwak. Ya, kalau di sini mungkin jarang kayu siwak ya, jarang. Berarti bisa diganti dengan sikat gigi. Karena kita mau membaca kitab suci, jemaah. Kita sucikan dulu lisan kita, mulut kita. Minimal dengan sikat gigi. Itu yang pertama. Itu adab. Yang kedua, sebelum membaca Al-Quran, kata para ulama, adabnya dianjurkan, disunahkan untuk membaca isti'adzah, ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana
fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah ya dari godaan setan yang terkutuk. Ini adab dan sebagian orang itu tidak memperhatikan terkait adab dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian menghadap kiblat lebih utama dibandingkan orang yang membaca Al-Qur'an tidak menghadap kiblat. Apa susahnya menghadap kiblat? Ya, jadi kalau antum mau baca Quran, bersiwak terlebih dahulu karena malaikat meletakkan mulutnya di depan mulut pembaca Al-Quran. Sehingga semua huruf yang dibaca masuk ke dalam mulut malaikat, Masya Allah. Nah kalau jin, bagaimana cara mendengarkan bacaan Quran dari manusia? Gimana jemaah? Jin sama seperti kita mungkin ya. Kata para ulama, jin itu kalau mendengar bacaan Quran manusia, dia duduk saja biasa. Maka di surat Al-Jin itu, ya, asbabun nuzulnya ketika Nabi SAW berdakwah kepada golongan jin, membacakan Al-Quran kemudian disimak oleh jin-jin tersebut dengan duduk, ya. Kemudian jin-jin tersebut merasa takjub, ya, ajab, ya, ajib, ajaba, takjub dengan Al-Quranul Karim. Oleh karenanya ketika kita membaca Al-Quran, ya, malaikat, jin, serta makhluk-makhluk di alam semesta ini suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari manusia. Ya. Bahkan ada salah seorang sahabat ketika membaca Al-Quran, ya, dia melihat di atasnya itu ada awan gelap menaungi. Sehingga hewan-hewannya di antara kudanya, ya, kuda-kuda tersebut berputar-putar. Kemudian setelah dia berhenti, kuda tersebut berhenti bergerak lagi. Ketika membaca lagi, kuda tersebut bergerak-gerak lagi. Ya, sampai 3 kali akhirnya dia masuk ke dalam rumahnya. Dia hentikan membaca Al-Quran. Kemudian kejadian tersebut beliau laporkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kalau kau teruskan bacaan Quranmu, niscaya malaikat-malaikat tersebut akan turun ke muka bumi. Akan turun ke muka bumi. Ini menunjukkan malaikat itu suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari manusia. Ya. Kemudian keistimewaan yang kelima, kata para ulama, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Disifati dengan salam. Dalam surat Al-Qadar ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Salamun, malam tersebut penuh dengan keselamatan, penuh dengan kesejahteraan. Ya. Hatta matla'il fajar. Sampai dengan terbit waktu fajar. Dan ini kata para ulama menunjukkan durasi. Durasi terjadinya Lailatul Qadar, yaitu pada malam hari sampai dengan terbit fajar. Ya. Dan Mujahid mengatakan malam tersebut penuh dengan keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek maupun mengganggu orang lain. Ya, ini kata Imam Mujahid. Jadi pergerakan setan di malam Lailatul Qadar itu tidak leluasa sebagaimana malam-malam biasa. Ya. Namun yang namanya setan itu kan kata sifat jemaah. Bisa melekat ke dalam golongan jin dan juga bisa melekat kepada golongan manusia. Oleh karena Allah berfirman minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Kira-kira yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak leluasa setan dari golongan apa? Jin. Yang manusia gimana? Wah, udah bebas. Lagi iktikaf ya, lagi asik iktikaf, berzikir, baca Quran ya. Tiba-tiba diajakin main catur ya. Iktikafnya diisi dengan main catur, satu lagi mabar, main game ya. Ada yang main judol, astagfirullah. Lagi iktikaf kok judol ya. Ah, ini setan dari golongan manusia ya. Karena iktikaf itu hukum asalnya ibadah sendiri-sendiri. Sampai-sampai Rasulullah SAW sifat iktikaf beliau jemaah ya, membuat tenda di dalam Masjid Nabawi. Pakai tenda agar iktikafnya tidak diganggu. Jadi kalau mau beribadah masuk ke dalam tenda, tutup tendanya. Baca Quran ya dan sebagainya. Jadi ada sebagian masjid mungkin ya, saya pernah lihat di Jakarta juga membolehkan peserta iktikaf membawa tenda. Ya. Tapi jangan tidur terus. Bawa tenda kasur kok tidur terus. Iktikaf itu mengisi malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tenda itu kita baca Quran. Sebab kalau tidak seperti itu, sedang baca Quran, disamperin sama sohibnya, ya. Tanya kabar, macam-macam. Akhirnya ngobrol. Betul tidak? Iya.
Pak, kita makan sate dulu, jam 12 malam sate dulu yuk Pak, keluar. Sahurnya 2 sesi akhirnya. Itu sedang iktikaf, ya. Sedang iktikaf. Apalagi kalau iktikaf di masjid yang memang kita banyak kenal, ya. Itu paling tidak mungkin ngobrolnya lebih banyak dibandingkan baca Qur'annya. Ya. Oleh karenanya boleh juga bagi peserta iktikaf, ya, kalau ingin mengikuti sifat iktikaf Nabi agar bisa fokus. Karena iktikaf itu beribadah sendiri jamaah masing-masing. Pakai tenda, ya di dalam tenda baca Quran dan sebagainya. Nah, itu kalau diperkenankan oleh pihak DKM atau takmir masjid, ya sebagaimana sifat-sifat iktikaf Nabi SAW. Ya, maka ada sebagian masjid itu bertenda-tenda tuh, ada tenda-tenda, ya masya Allah. Kemudian jemaah rahimakumullah, keistimewaan yang keenam dari Lailatul Qadar, yakni Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Ya, takdir tahunan. Karena ada takdir yang tidak bisa diotak-atik, yang tidak bisa dirubah, yaitu takdir yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Ada takdir yang bisa dirubah, jemaah. Di antaranya takdir umri. Takdir umri itu takdir ketika ruh ditiupkan. Ketika kita masih di dalam rahim seorang ibu, itu masih bisa dirubah. Ya, Allah catat apa? Rezekinya, ajalnya, bahagia atau sengsara itu bisa dirubah. Begitu juga dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Bisa dirubah dengan menggapai malam Lailatul Qadar. Ya. Oleh karenanya dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam tersebut yaitu malam Lailatul Qadar, ya, yufraku kullu amrin hakim, dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hakim, hikmah, ya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir yang menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz, ya, mengenai penulisan takdir dalam 1 tahun ke depan. Ini menurut pendapatnya Ibnu Katsir rahimahullah. Juga akan dicatat kembali ajal dan rizkinya. Dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun ke depan. Ya, dan ini juga pendapat dari Ibnu Umar, ya, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dohak, dan ulama salafus solih yang lainnya. Namun yang perlu dicatat, jamaah rahimakumullah, agar tidak mungkin bingung, kok bisa dirubah Ustaz takdir, padahal kan sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Nah, keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, oleh ilmu dan penulisan Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir ini kata Imam Nawawi nantinya akan ditampakkan kepada malaikat, ya. Dan ia akan mengetahui apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan pada seorang hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan Allah untuknya. Si fulan dapat malam Lailatul Qadar. Malaikat, ya, perbaharui lagi takdir 1 tahun ke depan. Yang tadinya mungkin tahun depan mau celaka, keserempet motor, ketabrak mobil, diperbaharui lagi. Ya, akhirnya apa? Tidak jadi terkena musibah. Yang mau stroke tahun depan, alhamdulillah nggak jadi. Kenapa? Karena dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Yang belum punya anak umpamanya, tahun depan Allah tadi takdirkan punya anak. Yang masih bujangan tahun depan nikah, masya Allah. Nah, ini malam pencatatan takdir 1 tahun ke depan, takdir sanawi, takdir tahunan. Namun telah didahului oleh ilmu dan penulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, adapun keistimewaan Lailatul Qadar yang ketujuh, dosa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan, ya, atau melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang telah lalu akan Allah ampuni, ya, Pak. Hanya saja para ulama berselisih pendapat, apakah hanya dosa kecil saja atau dosa besar.
Sebagian ulama mengatakan hanya dosa kecil saja. Sebagian lagi mengatakan termasuk dosa besar. Termasuk dosa dosa besar. Ya. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan imanan, yaitu kata beliau, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang diberikan kepada orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantas kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Ya, kita masuk bagian yang kedua. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Taharrau kata Nabi. Carilah. Ini bentuk fi'il amr, kata perintah. Setiap perintah Nabi ini menunjukkan sebuah ibadah dan setiap ibadah mendapatkan pahala. Maka kita raih kesempatan ini, jemaah. Taharrau, carilah lailatul qadri. Malam Lailatul Qadar berarti kita disuruh mencari oleh Nabi SAW. Cari. Ya. Kapan? Fil ashril awakhir min Ramadan. Pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Cari ya, Ma. Cari. Kapan waktunya Ustadz? Besok. Nah, partai final. Berarti besok malam keberapa? 21. Ya, Ma. Taharau, cari. Ya, cari. Ini bentuk perintah dari Nabi SAW. Cari malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Setelah itu dirinci lagi oleh Nabi SAW. Terjadinya malam tersebut yaitu di malam-malam ganjil atau genap. Ganjil. Dalam hadis Bukhari juga Nabi bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri." Carilah malam Lailatul Qadar fil witri, di malam ganjil minal asril awakhir min Ramadan. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. 10 malam terakhir bulan Ramadan dirinci lagi di malam-malam ganjil. Berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya, 29. Maka kita perlu persiapkan stamina, mental, ya, pikiran, semangat, stamina kita persiapkan. Ya. Dan dirinci lagi oleh Nabi setelah malam 10 malam terakhir, malam-malam ganjil, dipersempit lagi jemaah, dirinci lagi. Dan terjadinya malam Lailatul Qadar di 7 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih memungkinkan. Di 7 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih memungkinkan. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, "Iltamisuha fil asril awakhir, yakni Lailatul Qadar." Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza, namun jika dia ditimpa keletihan atau rasa malas, aduh malas Ustaz mau itikaf malam 21, ya, lemah, ya, enggak semangat. Fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Malam besok umpamanya kalah nih malam 21, males atau ya, ogah-ogahan mungkin yang mau iktikaf, maka Nabi memberikan rambu-rambu. Fala yughlabanna ala sab'i bawaqi. Jangan ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Ya. Berarti besok malas atau semangat? Setelah dengar hadis ini, Alhamdulillah besok ada acara. Ya harus semangat lah. Ya semangat. Kapan lagi? Jangan-jangan mungkin ini Ramadan terakhir buat kita. Mungkin nggak? Ya mungkin, Pak. Mungkin. Itu kalau dalam setiap benak kita yang menanamkan perasaan seperti itu, wah itu Masya Allah. Gaspol jangan kasih kendor. Wah ini jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat saya. Kok feeling saya Ramadan tahun depan, feeling saya kok nggak ketemu ya. Ini tinggal sisa 10 hari lagi. Apa yang harus saya lakukan? Gaspol. Gaspol. Jangan kasih kendor. Ya. Dan yang memilih pendapat bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 sebagaimana ditegaskan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah, wallahi demi Allah, malam Lailatul Qadar tersebut jatuh pada malam ke-27. Namun ini pendapatnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu.
Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa Lailatul Qadar tersebut jatuh di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan dan waktunya berpindah-pindah setiap tahunnya. Ya, ini menurut siapa? Ibnu Hajar. Ya. Mungkin pada tahun tertentu memang jatuh di malam ke-27. Mungkin tahun kemarin malam 27. Nah, tahun ini mungkin malam ke 21 gitu. Bisa jadi besok malam, bisa jadi nggak Pak? Bisa jadi. Tahun depan mungkin malam ke 23, tahun depan malam ke 29. Berpindah-pindah menurut Ibnu Hajar. Namun memang kenyataannya ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan, ketika iktikaf, yang paling ramai itu masjid-masjid itu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu malam keberapa? Malam 27 ya? Masjid Syuhada ramai nggak malam ke 27? Masya Allah, ramai. Ya. Kenapa? Karena ada asar dari Ubay bin Ka'ab. Beliau bersumpah, wallahi demi Allah, malam tersebut jatuh di malam ke 27. Ya, malam ke 27. Meskipun disanggah oleh beberapa para ulama, ya. Jadi malam tersebut berpindah-pindah setiap tahunnya. Dan hal ini, pendapatnya Ibnu Hajar dikuatkan oleh sabda Nabi SAW, iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'ah tabqa fi sabi'ah tabqa fi khamisah tabqa. Pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Ya. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Ya, dari sini para ulama mengatakan, oh ternyata malam Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berpindah-pindah. Ya. Jadi yang nggak bisa itikaf malam ke 27, jangan pesimis, ya, jangan pesimis. Masih ada malam-malam berikutnya, jemaah. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya kata para ulama, ya, hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tentang terjadinya malam Lailatul Qadar di antaranya agar terbedakan antara orang yang sungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut dengan orang yang malas. Ya. Kalau memang benar malam ke 27, berarti gimana? Ah, itikafnya nanti malam ke 27 saja. Ya. Diajak itikaf ya Mas, malam 21. Enggak ah, saya maunya malam ke 27. Dia malas-malasan di malam-malam selain malam 27. Maka hikmahnya agar terbedakan antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang malas. Kalau orang yang sungguh-sungguh kira-kira gimana? Oh, 10 hari iktikaf, Masya Allah. 10 hari iktikaf. Ya. Jadi ini adalah hal yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui kapan diturunkan dengan pasti malam Lailatul Qadar. Ya. Setelah kita tahu, maka bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya. Para ulama mengatakan dengan iktikaf di masjid-masjid kaum muslimin. Kemudian masalah masjidnya juga para ulama berbeda pendapat. Ya. Hanya sah dilakukan iktikaf di masjid yang di dalamnya didirikan sholat Jumat. Sebagian lagi mengatakan boleh juga di masjid yang tidak didirikan sholat Jumat. Nah, dari sini masih ada perselisihan pendapat para ulama. Ya. Kemudian sifat iktikaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi beriktikaf itu 10 hari full di masjid, Pak. Tidak keluar kecuali ada uzur syar'i. Mau mandi, ya keluar kamar mandi, cari makan mungkin bukaan atau sahur. Ada uzur syar'i. Tidak keluar kecuali karena uzur syar'i. Ini iktikaf yang paling utama, sebagaimana iktikaf Nabi. Namun seorang dikatakan iktikaf, kata para ulama, meskipun hanya sesaat itu sudah dikatakan iktikaf selama dia niat ke masjidnya untuk iktikaf. Nah, sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dari sekelompok ulama Madinah dan dinukil pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan ana ihya'aha yahsulu bi an yusalliyal isya fi jamaah wa ya'zimu ala an yusalliya subha fi jamaah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan juga bertekad berazam untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah pula. Ya. Kalau sholat isya berjamaah butuh waktu berapa menit, Pak? 10 menit. Itu sudah dikatakan iktikaf menurut siapa? Imam Syafi'i. Namun jangan lupa besok malam
Kalau kita tidak sempat iktikaf mungkin karena kita sakit atau ada sesuatu hajat ya, hanya bisa sholat isya berjamaah, diniatkan juga. Saya ingin sholat isya dan juga iktikaf. Ya. Namun ingat kata Imam Syafi'i, wa ya'zimu ala an yusolliya subha fi jamaah. Dan juga ia bertekad untuk melaksanakan sholat subuh juga berjamaah. Jadi satu paket ya, Pak. Satu paket. Begitu juga dikatakan oleh gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik dalam Al-Muwatta. Ibnul Musayyib mengatakan, man syahida lailatal qadri ya'ina fi jamaah faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini pendapatnya Imam Malik. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Malik rahimahullah sejalan dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan man syahidal isya fi jamaah kana lahu qiyamun nisfi lailah. Barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka dicatat baginya pahala sholat separuh malam. Separuh malam itu sampai jam 12 malam, ya, Mak. Ini secara umum, ya. Kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa sholat isya berjamaah. Dicatat baginya pahala sholat separuh malam. Wa man sholal isya wal fajro fi jamaah, kana lahu kakiyamil lailah. Ya. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, ya, kana lahu kaqiyamil lailah. Maka dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Dari hadis inilah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan orang tersebut bisa dikatakan iktikaf meskipun hanya sesaat. Syaratnya dia sholat isya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Kenapa? Agar mendapatkan pahala sholat semalam suntuk meskipun habis sholat isya pulang. Iya. Iktikafnya hanya sholat isya saja. Benang merahnya apa? Kira-kira benang merahnya apa, Pak? Tidak boleh pesimis. Harus optimis. Ustaz, saya nggak bisa iktikaf, Ustaz, karena ada hajat. Hanya bisa sholat isya berjamaah saja bersama kaum muslimin di masjid. Setelah itu saya pulang. Nggak apa-apa. Ada pendapat dari Imam Syafi'i dan Malik. Pendapat ini pun beristimbat dengan hadis Nabi SAW dari Utsman bin Affan. Iya. Artinya kita tuh harus optimis. Karena pesimis itu bukan sikap seorang muslim. Ya. Seorang muslim tuh harus optimis. Makanya Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Ya, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu, baik perkara dunia maupun akhirat. Jadi kita harus semangat, apalagi meraih Lailatul Qadar. Bermanfaat buat dunia, apalagi akhirat kita. Harus semangat ya, Mak. Wasta'in billah, kata Nabi. Mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas. Jangan kamu lemah, jangan kamu pesimis. Nabi sudah jauh-jauh hari mengajarkan kita itu tidak boleh pesimis sebagai seorang muslim. Harus optimis. Makanya segala keadaan apa yang kita ucapkan, Nabi mengajarkan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Mau susah, mau senang, katakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ya. Lantas amalan apa saja yang paling utama untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar? Ya. Yang paling utama adalah memperbanyak sholat, jemaah. Jadi antum ketika itikaf perbanyak sholat. Berdasarkan hadis tadi yang saya sampaikan di awal, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma lailatal qadar, ya, sholat pada malam bertepatan dengan jatuhnya malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ikhtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dari dalil ini para ulama mengatakan amalan yang paling utama dan pertama untuk menghidupkan malam tersebut adalah memperbanyak sholat. Ustadz, kalau saya udah selesai sholat tarawih sama witir gimana, Ustadz? Kan masih banyak sholat-sholat yang lainnya. Boleh tahajud lagi tidak? Boleh, namun jangan ditutup dengan witir. Karena kata Nabi SAW tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, jadi setelah itikaf selesai sholat witir, ya kita perbanyak sholat, ambil wudhu lagi, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, ya, atau sholat taubat, kemudian nanti tengah malam sholat tahajud. Maka ada sebagian masjid itu ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan di jam 2 pagi atau jam 3 dini hari itu, ya, mendirikan lagi sholat malam. Ada tidak? Kalau di syuhada gimana, Pak? Ya kan gitu ya, jam 3 ya. Karena memang yang paling afdol itu memperbanyak sholat. Ya, perbanyak sholat.
Kemudian setelah mungkin capek Ustadz, saya udah sholat, udah banyak, sampai kaki saya bengkak. Masya Allah ya. Tapi jangan difoto terus update status. Kaki bengkak aja, baru baca kulhu aja bengkak. Sama ina atau ina Pak ya. Udah foto, aduh bengkak nih ya. Habis baca kulhu sama ina atau terus update status ya. Kalau sudah sampai sholat, maka amalan berikutnya apa? Memperbanyak doa. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengajarkanku untuk berdoa pada malam Lailatul Qadar. Ada yang hafal nggak doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Ya. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, ya, aku mohon maaf padamu. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau menyukai permohonan maaf, maka maafkanlah dosa-dosaku. Ya. Perbanyak doa ini sambil senderan, mungkin sambil rebahan ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Terus perbanyak doa ini. Ya. Perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian setelah itu memperbanyak tilawah Al-Qur'anul Karim. Perbanyak membaca Al-Quran untuk menghidupkan malam tersebut. Perbanyak juga zikir. Istighfar ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu urut-urutannya Pak. Perbanyak sholat, perbanyak doa, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. Terakhir kalau sudah capek, perbanyak muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah itu ibadah. Ya, diam. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ketika kita itikaf tadi seperti main catur. Kemudian apa lagi? Main game, ya. Medsos scroll itu handphone itu masya Allah ya. Kalau bisa iktikaf dijauhi kecuali kalau buat baca Quran nggak apa-apa ya. Baca Quran atau mungkin membalas pesan-pesan yang sangat urgent, sangat penting mungkin. Boleh nggak jadi masalah. Namun itu yang membuat kita lalai. Ya, karena handphone itu konon katanya dia juga setan. Hanya saja setan gepeng. Ya, handphone itu setan gepeng ya. Jadi hati-hati Pak. Itu yang buat kita lalai. Mau baca Quran ya. Nanti dululah scroll medsos dulu, lihat notifikasi dulu. Ya. Kalau bisa di silent, itu satu kali ting notifikasi, kira-kira bikin kita fokus nggak? Nggak fokus, langsung lihat siapa nih. Padahal bunyinya cuma ting. Ya, itulah ya gadgetnya membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya tutup dengan tanda malam Lailatul Qadar. Apa tanda-tandanya? Ya. Dalam hadis riwayat At-Tailisi, ya, Nabi SAW mengatakan Lailatul Qadri ya, Lailatun samhatun tolaqoh. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan. Ya, tolaqotun, cerah. Jadi malamnya lembut, tidak sebagaimana malam-malam biasa. Ya, beda malam tersebut. Kalau kata orang sekarang apa? Tipsnya ya. Tipsnya itu beda. Ya, lembut, kemudian samhatun tenang, apa namanya cerah. Artinya tidak hujan. Kemudian la haratan wala baridatan. Ya, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Jadi malam tersebut nggak panas, nggak dingin. Terus apa Ustadz? Kalau nggak panas, nggak dingin. Adem ya, adem. Bukan meriang, nggak panas, dingin, meriang nggak. Adem malam tersebut. Ya. Tusbihu syamsu sobihatuha do'ifatun hamro. Nah, pada pagi harinya, kata Nabi SAW, matahari bersinar lemah. Bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Itu pagi harinya ketika malamnya terjadi Lailatul Qadar. Namun sekali lagi jangan ya, survei matahari tiap pagi keluar masjid terus foto ya, dibanding-bandingin. Ya, ini malam 21, malam 22 ya. Terus bawahnya yes, saya iktikaf di malam 27 tuh mataharinya merah. Jangan ya. Jangan mengklaim diri telah mendapatkan malam Lailatul Qadar, nggak boleh. Benar. Ada indikatornya. Bukan secara zahir, nggak bisa dilihat secara zahir. Masya Allah ya. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal selalu pakai gamis putih, Masya Allah. Seterusnya habis bulan Ramadan, Pak, kenapa kok sekarang gamisan terus? Perasaan dulu pakai jas, Pak. Sekarang gamis dilapisi jas gitu. Alhamdulillah kemarin saya dapat Lailatul
Qadar, Masya Allah. Ente keder, Pak, bukan Lailatul Qadar ya. Nggak bisa dilihat secara zahir, nggak bisa jemaah. Nggak bisa ada yang mengklaim dirinya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lantas bagaimana Ustadz indikatornya? Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan indikator orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, kata Ibnu Rajab, adalah Allah mudahkan baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Allah mudahkan. Umpamanya masuk bulan Syawal, ya kan? Tanggal 1, oh, so jauh-jauh tanggal 1, Pak. Salat Idul Fitri kira-kira rame atau sepi? Rame di lapangan-lapangan, di masjid-masjid kaum muslimin rame. Salat zuhurnya gimana di masjid? Rame atau sepi? Tanggal 1 Syawal, kita nggak ngomong tanggal 2 dan seterusnya. 1 Syawal saja. Sepi ya, Pak. Baru tanggal 1. Pada sibuk makan tanggal 1 loh. Baca Qur'annya gimana? Oh, libur dulu saat tanggal merah. Libur dulu Afwan, Al-Quran Afwan ya, libur dulu tanggal merah. Baru tanggal 1 baca Qur'annya sudah libur. Masa udah nggak ada bekasnya? Terus mau mengklaim dirinya dapat Lailatul Qadar gitu. Bisa ya, Pak. Baca Quran masih terus tanggal 1 Syawal. Sholat malamnya apa kabar? Tanggal 1. Libur dulu lah Ustaz lah. Capek. Kemarin tarawih udah 30 hari, 29 hari. Jadi sholat malam tanggal 1, tanggal 2 libur lah mengikuti tanggal merah. Yang mulainya libur sih, Mak. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu Allah istiqomahkan, continue terus. Nah, kalau sedekah saya continue Ustaz. Tanggal 1 bagi-bagi ke ponakan ya. Sedekahnya sisa cuma 2 hari, hari ketiga bakhil lagi ya, Mak. Masuk hari ketiga bulan Syawal bakhil. Udah habis Ustaz fulusnya. Ini baru awal-awal Syawal. Terus puasa apa kabar? Puasa Ramadan Masya Allah full. Masuk bulan Syawal ingat ada puasa sunnah berapa hari? 6 hari. Apa kabar puasa sunnah di bulan Syawal? Afwan Ustaz nggak kuat nahan lapar. Godaan yang rendang masih banyak Ustaz. Ya. Ketupat, kue lebaran, nastar mau dikemanain gitu kan. Allahu Akbar. Ya, itu baru bulan Syawal. Ya, baru bulan Syawal. Ya. Maka kata Ibnu Rajab, orang yang mendapatkan malam tersebut, Allah mudahkan beribadah kepadanya. Continue istiqomah. Ya. Tidak terpengaruh dengan suasana. Ya, Idul Fitri boleh, makan-makan silakan. Tapi waktunya sholat, sholat. Waktunya baca Quran, dia disiplin baca Quran. Sholat malam, dia sholat malam. Berpindah waktu yang paling afdol. Sholat malam ketika masuk bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Yang paling afdol dilakukan selepas sholat isya. Tidak lama selepas sholat isya. Namun di luar bulan Ramadan berpindah waktunya. Yang paling afdol di sepertiga malam. Ya, nanti coba ya ujiannya itu di bulan Syawal. Cek and recheck. Masih istiqomah atau tidak? Atau jangan-jangan sudah ada yang berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu. Ada nggak? Ya mungkin ada jemaah. Baru tanggal 1 Syawal udah males sholat zuhur, males lah. Ya, nanti aja maghrib, zuhur lewat, ya asar lewat, hanya maghrib sama isya saja. Itu pun karena nggak enak sama saudara-saudara lagi pada ngumpul di rumah. Akhirnya ikut ke masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya serahkan kepada moderator kita Pak Andi. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan kepada guru kita Ustadz Beni. Mohon maaf para jamaah, izin waktu yang lebih lama dari seperti biasanya. Baik, kami berikan kesempatan bertanya buat para jamaah yang hadir di masjid maupun yang di rumah. Saya berikan kesempatan dulu pertanyaan dari jamaah yang sudah menulis di kolom chat dari Umutaki. Mungkin sebagian sudah dijawab tadi Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ustadz mengatakan kita harus mencari Lailatul Qadar. Bagaimana strategi mendapat Lailatul Qadar? Apakah harus iktikaf di masjid? Lalu bagaimana tandanya ketika kita mendapat Lailatul Qadar? Iya, baik ya. Bagaimana cara meraih Lailatul Qadar? Maka salah satu caranya adalah dengan beriktikaf di masjid-masjid kaum muslimin. Bukan iktikafnya di mall. Terus ada yang ngeles, Ustaz, masjid di mall gimana?
Saya pernah menyampaikan kajian demikian. Ustadz, katanya nggak boleh di mall. Kalau masjidnya ada di mall, boleh nggak kita iktikaf? Ya boleh kalau di dalam masjid di mall ya, nggak jadi masalah. Ya di Tanah Abang, di Blok M kan di atasnya masjid ya. Ya itu boleh nggak jadi masalah. Jadi di masjid-masjid kaum muslimin. Ustadz, kemudian kalau kita mudik, Ustadz, malam 27 pas banget mudik ya, malam 29 atau wanita yang haid itu gimana Ustadz? Akhirnya pesimis mereka. Maka para ulama salafus saleh berpendapat keutamaan Lailatul Qadar tersebut akan diperoleh oleh setiap muslim yang diterima amalannya di malam tersebut. Oleh karena Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif membawakan hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari Sunan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim." Di dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang Mau tidak mana nih? mendapatkan malam tersebut, kata para ulama, maka ia akan diharamkan mendapatkan Hah? kebaikan. Oh, Ya. kira mau keluar Nah, zaman Juwaibir ngambil ya baju. pernah mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ad-Dohak. Ad-Dohak ini ulama besar, jemaah. Bagaimana pendapatmu dengan wanita yang nifas, haid, kemudian dengan musafir, dan orang yang tidak tidur namun hatinya tidak lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Juwaibir mengatakan, apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar? Ya. Maka Ad-Dhahhak rahimahullah pun menjawab, iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Siapa saja yang Allah terima amalannya di malam tersebut, maka ia akan mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Ini termaktub dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya. Artinya kita tidak boleh pesimis wanita yang haid, yang nifas, ya. Kemudian kita yang sedang safar, ya. Selama hati kita tidak lalai dari berzikir, apalagi diucapkan dengan lisan kita, maka insya Allah amalan tersebut bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Iya. Baik, ini Pak Eman mengaktifkan mikrofon. Apakah ingin bertanya Pak Eman? Silakan. Oh, ternyata tidak. Baik, ada dari jamaah masjid. Kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. mungkin masih agak mirip-mirip ya, pertanyaannya, Ustaz. Kan di luar Indonesia mungkin hanya satu kubu nih, Ramadannya satu tanggal. Hmm. Nah, kalau di Indonesia kan kita ada yang mulai duluan, ada yang Ya. mengikuti pemerintah. Itu apakah kita juga harus ngegas terus di tanggal genapnya? Kalau memang ada hadis-hadis yang menguatkan itu pun terjadi di malam genap, mohon. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Ya, baik. Apakah kita hanya menghidupkan malam-malam ganjil ya atau malam-malam genap juga dihidupkan ketika malam Lailatul Qadar? Iya. Maka kata Nabi SAW tadi sudah saya sebutkan hadisnya iltamizuha fil asril awakhir min Ramadan. Ya. Fi tasi'ah tabqa, fi sabi'ah tabqa, fi khamisah tabqa. Ya. Pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Jadi kalau dihitung dari belakang, itu bisa terjadi pada malam genap. Tapi kalau dihitung dari depan, bisa terjadi pada malam ganjil. Artinya 10 malam kita tetap iktikaf. Gas. Ya, ngegas terus. Ya kan? Ini hadisnya riwayat Bukhari soalnya. Ya, bisa terjadi kalau dengan malam genap kalau dihitung dari belakang. Kan kata Nabi di 9, 7 atau 5 malam yang tersisa. Ya. Di hadis berikutnya ya malam-malam ganjil. Jadi artinya di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu berpotensi turun baik di malam ganjil maupun malam genap kalau dihitung dari belakang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, ada lagi? Cukup. Baik, izinkan kami menyampaikan beberapa laporan atau dan kegiatan. Yang pertama bahwa hari ini insya Allah nanti akan ada eh, santunan anak yatim dan duafa yang dimulai ba'da asar. Dipersilakan diundang jamaah untuk bisa hadir melihat menyaksikan kegiatan tersebut. Dan untuk itu kegiatan simaan yang setiap ba'da asar kita laksanakan, maka untuk hari ini simaannya dimajukan menjadi ba'da zuhur. Insya Allah hari ini akan sudah mulai baca surah Al-Fat sampai dengan surah Al-Hadid. Jadi sudah memasuki juz-juz akhir ya, mendekati juz 30.
Lalu yang kedua, bahwa menyambut itikaf 10 hari terakhir, maka Masjid Syuhada memfasilitasi bagi jamaah yang ingin melaksanakan itikaf. Jadi bagi yang tadi Mas Adi bilang, kalau mengikuti apa yang sudah ditetapkan Muhammadiyah misalnya, besok berarti sudah malam 21, ya. Sehingga atau silahkan kalau memang ingin itikaf di masjid, bagi jemaah yang mau mulai itikaf besok dipersilahkan, dan Masjid Syuhada insya Allah menyediakan menu untuk berbuka puasa. Namun secara resminya malam 21 di Masjid Syuhada mengikuti ketentuan atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi mari hari Senin malam Selasa, ya, hari Senin malam Selasa. Oh, mohon maaf. Hari Selasa malam Rabu, ya, hari Selasa malam Rabu. Di mana untuk hari Selasa malam Rabu untuk kajian-kajian untuk kegiatan di Masjid Syuhada, insya Allah kita akan adakan juga yang pertama untuk di malam ganjil itu ada kajian itikaf dimulai pukul 22.00 sampai dengan 23.20. Ada nanti diisi Ustadz Rizky Nasution, lalu Ustadz Muhammad Afif, Ustadz Muhammad Yasir, Dr. Muzakir Usman, dan Ustadz Munir Hasan. Dan di pukul 3.00 ada dilaksanakan Qiyamul Lail. Di luar itu silahkan jamaah untuk beribadah masing-masing, qiraah Quran, atau memang istirahat jika diperlukan, dipersilahkan, dan insya Allah kami juga memfasilitasi untuk menu sahurnya. Demikian saya kira eh, apa yang bisa kami. Oh, ada satu lagi nanti terkait dengan wisuda pesantren Tahfiz Darul Quran. Insya Allah pada malam ke-22 akan ada tasmi 30 juz di mana Ananda Muhammad Faiz pada sholat tarawih akan mulai membaca Al-Quran 30 juz terus, jadi sampai pukul 11 atau 12 malam berhenti, dilanjutkan ba'da subuh membaca Quran lagi, dan diharapkan menjelang maghrib 30 juz bisa uh, beliau selesaikan. Demikian kami sampaikan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita, seperti yang tadi disampaikan Ustadz, bisa memberikan yang terbaik usaha kita, ibadah kita dalam mengisi Ramadan tersebut. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi kan baru